Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oke, pembelajaran kita hari ini kita akan masuk materi baru tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di sini Miss juga sudah membuat materinya dengan menggunakan PowerPoint. Langsung aja kita mulai. Turunan fungsi aljabar. Nah, ini ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian pembelajarannya. Yang pertama, mengenal konsep laju perubahan nilai fungsi dan geometrisnya. Kedua, menggunakan konsep limit, merumuskan pengertian turunan. Ketiga, menggunakan aturan turunan menghitung fungsi aljabar. Keempat, menentukan sifat-sifat turunan dengan menggunakan sifat limit. Kelima, menentukan turunan fungsi dengan menggunakan aturan rantai. Dan keenam, melakukan latihan soal tentang turunan fungsi. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Ini bisa dibaca ya. Ini ada materinya. Di sini dibagi dua, ada konsep turunan, terdiri dari konsep laju perubahan fungsi dan konsep limit untuk merumuskan pengertian turunan. Kemudian menentukan fungsi turunan dibagi menjadi tiga, menggunakan aturan turunan, menurunkan sifat turunan dari sifat limit, dan menggunakan aturan rantai. Nah, ini ada konsep limit untuk merumuskan pengertian turunan. Nah, jadi jika kita amati secara seksama, materi turunan ini masih berkaitan sama konsep limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Nah, ini ada petik satu gitu, ini dibacanya f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan k dengan f aksen k sama dengan limit h mendekati 0, f k tambah h dikurang f k per h ya. Nah, bentuk ini kan kita udah familiar ya di bab limit. Jadi sebelum ini kan kita sudah belajar limit. Nah, ini tentunya kalian sudah familiar sama bentuk rumus ini. Nah, sehingga untuk turunan fungsi f di x yang ditulis dengan notasi f aksen x. F aksen x itu maksudnya fungsi pertama x. Kita peroleh rumus sebagai berikut. Nah, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, setelah kita ketahui turunan f dirumuskan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, ada 4 langkah untuk mencari f aksen x atau f turunan pertama x, yaitu yang pertama menentukan fx plus h, kedua menghitung fx plus h dikurang fx, ketiga membagi dengan h sehingga memperoleh hasil dari fx plus h dikurang fx per h, kemudian yang terakhir menghitung hasil limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Nah, ini caranya hampir sama ya dengan metode mencari limit h mendekati 0 di bab sebelumnya. Nah, menurunkan sifat turunan dari sifat limit ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi pangkat, hasil kali konstanta dengan fungsi, jumlah fungsi, selisih fungsi, perkalian fungsi, dan pembagian fungsi. Nah, jadi turunan ini dibagi menjadi beberapa bagian ini. Namun untuk hari ini kita akan mempelajari materi untuk fungsi konstan, fungsi identitas, sama fungsi pangkatnya terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi konstan, jika fx sama dengan k-nya itu konstanta, maka diperoleh rumus sebagai berikut. Nah, maksud konstanta itu adalah bilangan ya, atau angka. Angka aja, dia nggak ada variabelnya.
Nah, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Ini rumusnya kayak yang biasa, kayak yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, x plus h-nya kita ganti k, terus dikurang fx. Fx kan tadi sama dengan k, maka k dikurang k per h. Kemudian f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, k dikurang k itu 0 per h. Nah, kemudian hasil akhirnya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 0 dibagi h adalah 0. Nah, jadi diperoleh rumus untuk f aksen x jika sama dengan konstanta atau angka gitu, bilangan, maka hasilnya adalah 0. Nah, maksud dari penjelasan rumus ini adalah untuk mencari rumus turunan pertama fungsi x jika dia sama dengan konstanta gitu, sama dengan angka, maka otomatis nilainya 0. Nah, sebagai contoh misalnya, tentukan fx sama dengan 3. Tentukan turunan pertama f aksen x-nya berapa. Nah, karena dia tadi fx-nya sama dengan 3, berarti f aksen x-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau misalnya ingin dibuktikan, bisa kita buktikan dengan cara ini. Kita masukkan 3-nya ke sini, berarti 3 dikurang 3 per h, ya kan? Nah, terus 3 dikurang 3 kan 0 per h, jadi limit h mendekati 0 gitu. Paham ya? Lanjut ke fungsi identitas. Nah, sekarang jika fx sama dengan x, maka pakai rumus yang tadi, yang f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Kemudian f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, x plus h dikurang fx-nya kan tadi sama dengan x per h. Kemudian f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, x dikurang x habis, berarti sisa h yang di atasnya, jadi h per h. Nah, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi hasil akhirnya adalah f aksen x sama dengan 1. Jadi jika ditanya turunan pertama dari fx sama dengan variabel gitu ya, bisa a, bisa b, bisa c, bisa x, bisa y, maka hasilnya adalah 1. Dia kalau nggak ada pangkatnya, maka hasilnya adalah 1. Nah, sekarang lanjut yang ketiga, fungsi pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dan n bilangan rasional, maka diperoleh, nah rumusnya ini ya, masih sama caranya kayak yang tadi. Nah, diperoleh hasil akhirnya itu adalah f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, fx sama dengan s pangkat berapa, misalnya x pangkat 3 misalnya ya, tentukan turunan pertamanya, berarti f aksen x sama dengan n-nya ini, pangkatnya ini kita turunkan ke bawah. Nih, n-nya kita pindahkan ke bawah, jadi nah, n-nya kita turunkan ke bawah, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. Berarti jadi kalau misalnya x pangkat 3, jadi 3-nya pindah ke bawah, jadi 3x pangkat 3-nya dikurang 1, jadi pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 3x pangkat 2 gitu ya. Jadi kalian teman-teman hanya perlu mengingat rumus ininya. Kalau misalnya mencari turunan pertama dan dia memiliki pangkat kayak gini, jadi tinggal diturunkan pangkatnya, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Oke. Nah, ini untuk materi berikutnya. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah,
Nah, contoh soal yang pertama. Nah, tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 8 dan f(x) sama dengan 10x. Nah, kita lihat yang f(x) sama dengan 8. Nah, f(x) sama 8 ini dia sama aja dengan fungsi konstan kan? Karena 8 itu adalah konstanta dan dia tidak mempunyai variabel. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. f(x) sama dengan 8x pangkat 0. Boleh pakai bantuan seperti ini juga boleh. Nah, kalau misalnya pakai metode yang pangkat, jadi 0-nya kan kita pindahkan ke depan. Jadi 0 dikali 8x pangkatnya dikurang 1. 0 dikurang 1. Nah, kalau misalnya kita kalikan dengan 0, otomatis hasilnya adalah 0 kan, berapapun nilainya kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi f aksen x-nya sama dengan 0. Atau kalau mau langsung juga boleh. Jadi f(x) sama dengan 8, f aksen x sama dengan 0 gitu. Kemudian yang kedua, f(x) sama dengan 10x. Nah, 10x ini kan sebenarnya ada pangkatnya 1, ya kan? Ada pangkatnya 1. Nah, jadi f(x) sama dengan 10x 1 dikurang 1. Nah, jadi 10x pangkat 0. Nah, perlu diingat kalau pangkat 0 mau berapapun itu hasilnya adalah 1 ya. Berarti hasilnya adalah ini f aksen x sama dengan 10. Kan 10 kali 1 sama dengan 10 gitu. Jadi kalau misalnya f(x) sama dengan nilai konstanta itu adalah hasilnya 0, f aksen x-nya itu adalah 0. Kalau misalnya f(x) sama dengan dia diikuti sama variabel lain, maka hasilnya adalah nilainya aja sendiri. Jadi kalau 10x berarti f aksen x-nya sama dengan 10. Nah, ini tentukan turunan pertama dari fungsi bentuk akar f(x) sama dengan 6 dikali akar x pangkat 3. Nah, diperoleh gini. Di f(x) sama dengan 6x pangkat 3/2 dari mana? Karena akar itu adalah pangkat setengah ya. Nah, 3 dikali 1/2 adalah 3/2. Jadi 6x pangkat 3/2. Nah, tadi kalau fungsi pangkat itu cara pengerjaannya adalah 3/2-nya kita pindahkan ke depan, kemudian dikali dengan 6x, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. Jadi 3/2 dikurang 1. Nah, f aksen x sama dengan 3/2 dikali 6 hasilnya 9. 9x terus 3/2 dikurang 1 hasilnya setengah. Atau kalau diubah ke bentuk akar juga bisa jadi 9 dikali akar x. Gitu ya. Oke, cukup sampai di sini materi hari ini. Semoga semuanya dapat memahami materinya dengan baik. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.